Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, mohon maaf karena materi saya sampaikan mungkin hari ini agak terlambat. Mudah-mudahan tidak memutus semangat akhwat fillah untuk sejenak mendengarkan ulasan materi sambungan dari pekan kemarin. Mudah-mudahan juga akhwat selalu istiqomah meskipun mulai disibukkan kembali dengan aktivitas-aktivitas, termasuk saya sendiri juga mohon maaf pekan ini nampaknya agak sedikit terganggu karena ada beberapa kegiatan. Semoga Allah memaafkan dan mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama kembali. Sebetulnya kalau saya melihat akhwat yang setoran itu rasanya malu ketika saya masih saja sibuk dengan amanah saya gitu ya. Sementara akhwat pasti sudah menunggu koreksi. Mudah-mudahan tidak mematahkan semangat, tetap tilawah tetap konsisten meskipun satu hari satu halaman misalnya. Itu langsung saja akhwat fillah, kita masuk kepada kelanjutan materi yang kemarin, yaitu tahapan tartil ya. Tahapan tartil diantaranya adalah kita akan masuk kepada fasih melafalkan huruf ya. Kemarin pekan yang lalu sudah hanya beberapa poin saja pada materi ini. Diingatkan kembali bahwa syarat kefasihan ya. Jadi kalau pa itu Sunda, kalau misalnya kita sudah sesuai dengan makhrijul huruf, maka mungkin fa itu menjadi fa akhirnya ya. Syarat fasih, nah ini kebetulan fa ya. Syarat fasih dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, membaca huruf-huruf atau mengeluarkan huruf-huruf sesuai dari makhrijnya masing-masing atau dari tempat keluarnya huruf. Yang kedua, menunaikan sifat-sifat huruf. Kemarin kita sudah membahas pengingat karakteristik huruf. Jadi ada beberapa yang memang sudah dikelompokkan agar mudah untuk melatihnya gitu ya. Karena kalau kita masuk kepada sifat huruf itu lumayan agak banyak ya. Makhraj juga lumayan agak banyak. Tempatnya di mana, posisinya di mana. Namun alhamdulillah Ustadz Abu Robani sudah meringkasnya. Di antaranya adalah dengan cara membuat pengingat-pengingat yang bisa dinyanyikan ya. Nah, yang kemarin sudah ini pengingat karakteristik huruf ya. Jadi huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang sering terjadi kekeliruan ketika kita membacanya ya. Gimana bunyinya? Ini iramanya lagu Pelanduk ya, masih ingat ya? Bedakan a ha ha, desiskan kata thafa, jelaskan jaza dha, tebalkan bunyi o ya. Bedakan a ha ha, desiskan kata thafa, jelaskan jaza dha, tebalkan bunyi o. Nah, ini jadi huruf-huruf yang memang sering terjadi kekeliruan ketika kita mengucapkannya. Di antaranya adalah ini. Ini sudah akhwat. Kemarin yang terakhir yang belum itu adalah tebalkan bunyi o ya. Nah, kita akan masuk ke materi tersebut insya Allah. Mana ya? Sebentar. Mohon maaf, terlewat nampaknya. Ada di ini tebalkan bunyi o. Jadi kefasihan huruf, kefasihan seseorang membaca Al-Quran diantaranya adalah mengetahui huruf-huruf yang cenderung kepada bunyi o ya. Nah, tebalkan bunyi o. Huruf-huruf ini banyak kekeliruan karena orang menganggapnya bahwa ketika mengucapkan huruf-huruf ini itu dimonyongkan bibir kita. Nah, hati-hati akhwat fillah. Kalau mungkin huruf-huruf yang cenderung ke bunyi o itu adalah huruf isti'la ya. Di dalam hukum tajwid itu namanya huruf isti'la. Itu hati-hati tidak memonyongkan bibir karena huruf-huruf ini ketika dibaca hanya cenderung kepada bunyi o saja ya.
jadi tidak usah dimonyongkan. Gha tidak go ya, tidak dimonyongkan. Kha juga tidak kho, tidak dimonyongkan ya. Kok bahkan sambil senyum pun bisa ini tuh mengucapkan huruf ra ini ya. Gha, kha, qa ya. Qa itu tidak ko, kho, o, tidak seperti itu ya. Jadi hati-hati. Nah, apa saja yang harus ditebalkan, yang harus kita latih? Huruf-huruf yang cenderung kepada o adalah huruf-huruf yang pangkal lidahnya diangkat ya. Pangkal lidah itu nah di ujung sini cakat alak-alakan pamibasa Sunda namanya, ada pangkal lidah di bawahnya, itu dia. Pangkal lidah diangkat, maka huruf tersebut bunyinya menjadi tebal ya. Ko, ko, ko. Nah, tidak boleh memonyongkan bibir. Kalau monyong tuh bunyinya juga berbeda, akhwat. Ko. Nah, itu tebal. Itu memonyongkan bibir. Tapi kalau tidak dimonyongkan, bunyinya tidak seperti itu. Ko. Nah, itu ya. Diangkat pangkal lidahnya. Ko, qi, qu, baqa. Baqa, qu, qau, qani, qaqna. Ya. Ko, qi, qu, baqa. Nah, angkat pangkal lidah. Huruf gha juga sama, tebalkan, diangkat juga pangkal lidahnya. Gha, ghi, gu, bag. Hati-hati huruf gha tidak memantul ketika dia berharokat sukun. Ghairil maghdubi, tidak maghdubi. Maghdubi, hati-hati ya. Tapi maghdubi juga tidak terjeda, tidak maghdubi tapi dialirkan. Ghairil maghdubi alaihim ya. Ya, itu diangkat pangkal lidahnya supaya terdengar tebal. Terus dilatihkan, insyaallah bisa. Kemudian huruf kha juga tebalkan. Kha itu ada di ujung lidah, pangkal lidah ya, di sini ya, di belakang. Kha di tenggorokan, itu hurufnya di tenggorokan terdekat. Kha itu temannya adalah gha. Kalau gha itu dia lembut, kalau kha itu memang terdengar lebih kasar ya. Kha juga sama, ternyata kha itu adalah huruf isti'la, maka diangkat pangkal lidahnya supaya terdengar tebal ya. Nah, boleh dilatih huruf qa, qi, qu, baqa. Di qalqalah, dia punya sifat qalqalah ya, kuat, memantul, dipantulkan saja dengan sempurna. Qi, qu, baqa. Nah, kecuali dia berharokat dhammah maka boleh memonyongkan bibir ya. Kalau berharokat fathah dan kasrah, huruf isti'la itu tidak memonyongkan bibir. Kalau kata Ustaz itu don't follow mix ya, jangan ikut campur bibirnya ya. Bibirnya nggak usah ikut campur, jadi tidak usah dimonyongkan. Qi, qu, baqa, qu, qan, qani, qaqna ya. Nah, kenapa ketika yang berwarna hijau itu dia non sukun ketemu huruf qa itu juga harus tebal akhirnya terdengarnya. Kalau dalam istilah tajwid itu namanya tafkhimul gunnah. Tafkhimul gunnah, tafkhim itu tebal, gunnah itu ditahan. Jadi gunnah yang ditebalkan ya. Sesuatu yang ditahan dan tebal gitu bunyinya. Kenapa? Karena di depannya ada huruf isti'la. Otomatis ketika ditahan pun dia akan menjadi tebal bunyinya. Qu, qaw, qani, qaqna ya. Qu, qaw, qani, qaqna ya. Itu ditebalkan juga. Qaqna itu juga qalqalahnya dialirkan. Jadi qalqalah itu ketika berada di tengah-tengah tidak terjeda dan tidak tertekan ya, tidak tertahan. Lalu apa huruf yang terjeda dan tertahan ketika dia sukun? Itu cuma 3 hurufnya, a, ka, ta ya, atau kita sikat akut ya. Akut ketika sukun itu dia pasti terjeda. Misalnya huruf ta sukun, tabat yada ya, tabat yada abi lahabi wa tab ya. Tabat yada itu ada terjeda, tabat yada. Kenapa terjeda? Karena dia punya sifat hamas, harus mengalir dulu udara. Kemudian apalagi huruf a, misalnya kata mu'min itu ada waw di atasnya hamzah, dia sukun, maka dia terjeda mu'min ya. Itu pun terkait dengan sifatnya yang akhirnya dia itu terbacanya terjeda dan tertekan ya. Dan mu'min itu boleh kuat tekanannya, mu'min itu boleh ya.
Kemudian yang ketiga adalah ka, misalnya aktsaruhum ya, aktsaruhum. Nah, itu juga terjeda karena dia punya sifat tadi sama dengan huruf ta ya, hamas ya, mengalir nafas. Jadi harus dialirkan dulu. Nah, untuk huruf qa ini jadi ketika dia sukun di tengah-tengah bacaan tidak boleh tertekan dan terjeda. Maka qalqalahnya itu dialirkan saja ya. Dan semua qalqalah dialirkan saja ketika berada di tengah bacaan. Yang kedua, dilatih juga huruf gha. Gha, ghi, ghu, bal, bal. Ya, itu juga tidak terjeda bal gitu ya, tidak bal, tidak tertekan, tidak berhenti secara tiba-tiba, tapi biarkan mengalir. Bal ya, ghi, ghu, bal, ghu, ghan, ghani, ghagna, ghu, ghan, ghani, ghagna ya. Kalau dilambatkan ghagna. Nah, itu jadi juga tidak tidak terjeda. Ghagna tidak terjeda, tapi ghagna ya, dialirkan. Kemudian huruf kha ya. Beberapa orang kadang ujiannya ada di huruf kha, ada di huruf qa, ada dha, ada dha ya, itu beda-beda. Itu mungkin ujian supaya kita terus berlatih dan bersama atau terus dekat dengan Al-Qur'an. Ya, kadang ya Allah membuat ujian kepada seseorang yang ingin terus tartil, ingin terus membaca Al-Quran dengan benar, itu bisa saja dengan huruf-huruf yang memang terasa kok agak sukar gitu ya. Nah, itu memang butuh latihan yang sering ya. Jadi bisa jadi Allah memang memanggil dengan apa yang memang dirasa sulit oleh kita. Jadi huruf kha itu ada di tenggorokan tenggorokan terdekat di sini, dan itu agak kasar. Kha, khi, khu, bah, bah ya. Dia juga ditebalkan istilah pangkalnya, pangkal lidahnya dia. Kha, khi, khu, bah, bah. Nah, bahkan ketika kha sukun itu dia tebal juga. Bah, bah, tebal. Khu, khan, khani, khokhna, khokhna, itu ya khokhna, tidak boleh terjeda ya. Nah, ada beberapa sifat huruf mengenai huruf yang cenderung kepada bunyi o ini ya. Di antaranya itbaq ya. Itbaq itu adalah menutup ya. Jadi seperti lengket gitu ya, menutupnya lidah kita. Fitah itu terbukanya lidah. Hurufnya hanya ada 4, soto, doli. Soto itu dia itbaq, menutup, jadi lidahnya itu kayak menutup, so kayak ditarik ke tengah gitu ya. So, to, do, zo ya. Jadi selain diangkat pangkal lidahnya, istilah dia juga punya sifat itbaq, itu soto, doli ya. Nah, itu tebalkan dan tutup ya lidahnya seperti mau menutup. Nah, itu sama ya. So, sa itu biasa, ketika dia ditutup maka jadi tebal, so ya. Ta itu biasa tanpa udara, tebal tanpa udara, ta. Tapi ketika ditutup ta-nya menjadi tebal, to, pangkal lidah diangkat. Za juga sama ya. Za itu tebalnya biasa, kemudian za ketika ditutup maka dia pun menjadi tebal. Jadi soto, do, za ya, itu latihannya so, sil, su, bals. Huruf so itu juga akhwat punya sifat tambahan. Sifatnya itu sifat sofir namanya, tambahan. Sifat tambahannya itu huruf so itu adalah seperti ada bunyi angsa ya. Bunyi angsa itu kan os ya. Mungkin yang sudah pernah melihat angsa dan kemudian angsa itu memang berbunyi. Saya pernah memang ya ketemu angsa dan angsanya itu bunyi gitu, bahkan di udah kita ku angsa tanya gening galak itu angsa teh. Jadi angsa itu memang bunyi os gitu ya. Jadi so itu os, nah awalnya itu ada os so. Nah, itu ada tambahan bunyi seperti bunyi angsa. Namanya
as-sofir ya. Sofir itu tambahan nama sifat dari huruf shad itu sendiri. Jadi dilatihkan. So ingat tidak memenyongkan bibir, si juga tidak, yang memenyongkan hanya berharokat dhamma. So, sil, su, bals tutup, bals angkat pangkal lidah. So, sil, su, bals, su, so tebalkan karena dia huruf istilah. Su, so, sani, sosna, sosna tidak memantul sosna tapi sosna ya. So, sil, su, bals, jadi harus berbeda dengan bunyi sa, si, su, bas. Ini so, si, su, bals ya, beda ya. Apalagi dengan bunyi sa, beda. Sa itu yang tidak punya gigi ya, sa-nya ya. Sa perahu ya, temannya ta, titiknya 3 itu sa. Sa, si, su, bas. Jadi harus beda. Sa, dan so. Nah, kadang ada juga yang sama bunyi sa dengan bunyi so. Kemudian do itu kan do itu dia makhrajnya ada di antara geraham ya, di geraham, di dua sisi geraham itu nah itu tebalkan, diangkat pangkal lidahnya, dan itbaq tadi menutup ke langit-langit lidahnya. Tebalkan. Dodna tidak dodna tapi dodna, tidak memantul ya. Po juga sama, po itu sama dengan huruf qa, punya sifat qalqalah, punya hukum qalqalah ya. Sifatnya syiddah, kuat, maka dia memantul ketika sukun. Qatitu balto ya, tidak memenyongkan, ingat, tidak totitu bato, tidak, tapi qatitu balto tutani topna ya. Kalau huruf dha ketika to itu lembut, maka ketika to itu kuat, maka ketika kasih titik to itu bunyinya menjadi lembut. Dha tuh ya, dha lembut ya, to itu kuat, dha itu lembut ya. Jadi huruf dha ini posisinya ada di ujung lidah. Ujung lidah menempel ke dinding gigi seri atas ya. Dhadhidhubal, ingat pangkal lidah diangkat supaya tebal. Dhadhidhubal ya. Dzudzu tebalkan. Dzudzani dzodna tidak boleh memantul dzodna tapi dzodna ya. Kemudian akhwat fillah mengenai tebal tipis ya, kadang saya suka mengingatkan ro-nya ditebalkan. Nah, diantaranya yang tebal tipis itu adalah huruf ro. Huruf ro yang tebal itu adalah huruf ro yang berharokat fathah, dan huruf ro diantaranya adalah huruf ro yang berharokat fathah dan huruf ro yang berharokat dhammah. Maka tebal bunyinya ro. Ar-Rahman ya. Fi gurur ya, misalnya ru. Nah itu juga tebal. Ro iqra, ro nya tebal. Fafirru itu tebal ya. Lalu kemudian ro apa yang kemudian ro yang ditipiskan adalah ro yang berharokat kasrah. Tajri ya. Tajri min tahtihal anhar, tajri ya. Irji ir itu karena sebelumnya berharokat kasrah, nanti yang bawah. Diulangi, ro yang tebal dibaca tebal adalah ro yang berharokat fathah dan ro yang berharokat dhamma. Kalau di dalam hukum tajwid disebut tafkhim. Tafkhim ya, tebal. Kemudian ro yang tipis disebut tarqiq hukumnya itu ya. Tajri, ri tipiskan, ri. Iqra tebalkan ro, tebalkan bunyi ro. Gimana caranya? Dengan cara memenyongkan bibir kita sedikit saja. Ro iqra ya, fafirru ya. Kemudian apalagi ro yang tebal tipis, diantaranya ro sukun sebelumnya berharokat fathah dan dhammah.
ro sukun yang sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Kalau tadi ro yang tebal itu ro yang berharokat fathah atau dhammah. Kalau ini ro yang sukun sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, sama ya harokatnya. Contohnya akbar, akbar. Nah, supaya terdengar gitu ya. Itu dimonyongkan saja bibir kita, ditarik. Akbar. Kalau misalkan tidak, dia akan biasa aja akbar. Nah, itu tipis. Tapi supaya terdengar tebal, maka dimonyongkan. Akbar, ya. Kemudian takatsur. Sur. Itu juga sama, dimonyongkan saja bibirnya. Takatsur, ya. Itu yang tebal. Kalau yang tipis adalah ro sukun yang berharokat kasroh. Nah itu tipis saja. Fir'auna innahu tagha, ya. Fir'aun ya. Fir'aun. Nah tipis saja. Nah kemudian ro yang dibaca tebal juga adalah ro sukun yang di depannya ada huruf isti'la. Yang tadi diantaranya huruf yang cenderung ke bunyi o, ya. Di antaranya adalah so, miru, maka tebal. Mirsad, ya. Miru, nah tebalkan. Mirsad, sadnya jangan lupa istilah dan itbaq, ya. Kemudian apalagi yang ditebalkan? Ro yang sukun di depannya ada hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol itu kalau berada di awal bacaan maka dia dibaca atau dibaca a atau berharokat. Tetapi kalau dia ada di tengah-tengah dia tidak dibaca. Misalnya minasyaitani itu ada alif lam, ya, alif lam shin, asyaitani. Kalau dia bisa dibacanya di awal maka menjadi asyaitani, itu hamzah wasal. Tapi kalau dia ada di tengah, minasyaitani, kan tidak dibaca mina asyaitani. Nah, itu adalah hamzah wasal, ya. Jadi di sini juga ditebalkan kalau di depannya ada ro sukun yang di depannya ada hamzah wasal. Irhamna. Itu cara membaca hamzah wasal itu ada rumusnya, ya. Nanti insyaallah kita akan membahas. Irhamna, ya. Jadi ada yang dibaca a, ada yang dibaca i, ada yang dibaca u, hamzah wasal itu ya berbeda-beda. Itu ada rumusnya. Supaya penasaran, insyaallah nanti kita bahas. Kemudian akhwat fillah, apalagi yang dibaca tebal atau tipis, diantaranya adalah lafad Allah, ya. Lafad Allah itu kalau dia diawali dengan harokat fathah atau dhammah maka dia ditebalkan. Allahu, misalkan Allahu, jadi di awalnya itu ada harokat fathah atau dhammah. Yuhibbunallahi tebal karena naknya itu berharokat fathah, nallahi. Tapi yang ditipiskan itu yang berharokat kasroh. Misalnya fillahi, billahi, bismillahi. Nah itu tipis, tidak bismillahi, kan tidak ditebalkan, ya. Tidak bismillahi tapi bismillahi, ya. Allahi, apanya yang ditebalkan? Lamnya. Lam yang berada pada lafaz Allah, ya. Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang ditebalkan itu adalah bunyi lamnya. Nah ini adalah huruf-huruf yang mudah, ya, huruf-huruf yang ada pada yang mudah diucapkan, yaitu sama dengan pengucapan huruf Latin, ya. Babi, bu, mami, mu, wawi, wu, ba, ma, wa, da, na, ya. Jadi itu mah mudah. Insyaallah huruf-huruf ini mudah, ya, tanpa dilatih pun kesalahannya sangat sedikit, ya. Babi, bu, babe, bu, bang, bani, babena. Sama kolkolah dialirkan ketika berada di tengah. Mami, mu, bam, tahan, bam, mu, mam, mani, mamna. Tidak memantul, hati-hati. Tidak mani, mamna, tapi mani, mamna. Nani, nuban, tahan, nunan, nani, nanna, ya.
Jadi yang berwarna, diingatkan lagi, yang warna hijau, merah, dan biru ditahan. Manna berwarna tahan ya. Wawi wu bau bau ya. Wu wau wani wauna. Ya yi yu bai yu yai yani yaina. Lali lubal lulalani lalna. Kecuali mana bertemu dengan lamro, maka mana, nah yang terakhir itu adalah nun sukun, mana bertemu dengan lam, maka tidak ditahan, hanya dimasukkan saja. Lulalani lalna. Itu saja mungkin akhwat fillah untuk hari ini adalah materi mengenai bunyi o. Tebalkan bunyi o ya. Semoga menambah hasanah keilmuan untuk kita, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk kita semua supaya terus berinteraksi dengan Al-Quran ya. Insya Allah tidak akan merugi. Di antara perniagaan yang tidak akan merugi itu adalah di surat Fatir ayat 29. Di antara perniagaan yang tidak akan membuat kita rugi adalah dekat dengan Al-Quran ya, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan apapun itu pokoknya berinteraksi dengan Al-Quran insya Allah adalah salah satu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Itu saja akhwat fillah. Mangga kalau ada pertanyaan atau apapun bisa dituliskan saja di chat grup kita ya, atau boleh japri juga. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Jadi mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.